A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du. Cabang ini pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan di atas, cuma lebih ditajamkan lagi. Jikalau orang yang berwudu, berarti ini kanannya ditartib lah. Jadi menghalusi tartib lah. Jikalau orang yang berwudu atau mandi wajib atau mandi sunat, ragu-ragu tentang membersihkan suatu anggota sebelum selesai dari wudunya, misalkan orang mandi wajib atau wudu, ragu-ragu apakah sudah membasuh kepala atau belum. Kalau wudu sudahkah nyapu kepala atau belum, kalau mandi wajib sudahkah kepalanya sempurna atau belum. Pak, maka wajib dia membersihkannya. Jadi kalau malang-alang mandi, nah berarti basuh kepala. Nah kalau wudu, imbah kepala disapu, saya pulang talinya. Atau tertib ada. Mandi wajib ada tertib. Mulai mana kan mulai kan. Penting basuh seikungan. Tapi kalau wudu kan bila kepala, nang diulangi, otomatis talinya diulang juga dan betis. Nah itulah. Karena ada tertib dalam wudu. Kalau mandi wajib ada tertib. Atau ragu-ragu. Begitu juga apa yang setelah anggota itu dalam wudu. Atau ragu-ragu tadi setelah selesai dari bersuci itu. Nah, Mbak sudah. Asa belum ya aku menyapu kepala tadi aja. Atau asa kepala aku jadi besar. Jadi mau bicara amin besar ya nih. Tuh ada kawan distakan nih. Besar jangan kepala aku aja mau bicara amin besar ya nih. Atau JP besar ya. Hilang ada ragu-ragu deh. Katakan. Nah, tapi kalau kepala aku kira itu aja lah, kepala aku jadi sapu aja kan JP kepala ieu besar ya. Tahu bicara amin besar ya. Nah, hilang ragu-ragu. Nih kada usah gitu. Kada usah JP kepalanya. Harus dibuktikan gen. Tuntong di mana wajib, tuntong di wudu baca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nanti selesai dah kan. Nah, taqabbalallahu minkum sudah. Nah, kayak Pak, apakah basuh pulang kepala? Kira-kira ragu-ragu tadi tak basuh ada waktu wudu atau waktu mandi wajib tadi. Nah, niscaya itu tidak mempengaruhi. Karena saya diharong lagi. Kalah deh. Bila kita membudiki kalah. Jadi kita menggunakan hentuk. Kalau kita membudiki kan sapu napalan aja asal ragu-ragu. Jadi kita kalah bila hentuk. Jadi nyaman kita dimainakannya kita. Biasa pernah nyapu kapalan anu jam masuk kapalan aja. Padahal mandi wajib kan untung deh. Nah, padahal nang nyata kan jangan jepai. Asal BL ya dia tak jangan deh gitu harus. Bila kita mau membudiki kalah atau enggak. Ini kan kompikirnya kayak ini. Jadi kita berilmu kamu lawan. Kita ada sandaran kan, sandaran dipikir ada. Nah, kamu lawan kita ada berilmu, kunyokannya terus. Kenapa kayaknya menyerang tuh banyak kan apa jurang tuh apa jalur serangannya tuh banyak, celah-celah banyak. Jikalau keraguan itu di dalam niat, nah itu pulang tuntong ada wudu. Aku ini niat ya aja wudu aku tadi. Nah ini tuntong ada wudu. Apa ini betis? Pas natalah ada betis kiri. Kami habis betis kiri gitu. Terus saya belum ada wudu Mbak lah. Nangaran wudu kan bila selesai betis kiri. Betis keduanya sudah selesai. Tuntong ada wudu. Nah imbah tuntong betis keduanya ragu-ragu. Kalau mandi wajib kan asal tak basuhnya dah. Nah beda ampih dah artinya ampih nah. Cukup dah. Nah kan imbah itu hanya muncul ragu-ragu. Berniat ke aku kadang tadi aja. Nah, kau pulang atau bujur aja. Ini kau tadi kadang kah? Aku ini kenapa tadi aja? Ingat akan asal ada berniat ya. Nah, apa nah? Ini saya tidak mempengaruhi juga yang dilawan nih, yang di AC tarusakan nah. Bila sudah berlalu, berarti sudah sempur. Nah, itu artinya kaidahnya tuh. Bila sudah berlalu, berarti sudah sempurna. Menurut pendapat yang aujah yang terkemuka, lebih terkemuka. Ya bila aujah ini lain pendapat murid Imam Syafi'i, ini bisa tak kayak pendapat madhab kan lah. Ini macam-macam pendapatnya tuh ini kita aujah ada untuk kamusnya tuh. Bila aujah apa maksudnya dalam? Ini ada mu'tamad kan asah. Bila aujah yang paling sahih dibanding yang lain. Nah, bila aujah itu yang paling sahih dibanding yang lain. Kalau asah pendapat yang menang dari dua wajah. Ijtihad para ashab. Nah, ini kan ke bawah ada. Kalau aujah mungkin Imam Syafi'i aja nah. Sama-sama Imam Syafi'i kan. Oh, kata Azhar lah. Nah, kalau Azhar kan mendapat yang menang dari dua kaul Imam Syafi'i. Kalau aujah ini apa kalah. Nah, kalau asah
pendapat yang paling menang, pendapat yang menang dari dua wajah ijtihad para ashab. Oh, aujah banyak gara-gara nih. Kalau asah ini kan antara dua aja. Bila asah antara dua, bila aujah banyak. Nah, yang paling terkemuka tuh banyak pendapatnya, lama paling terkemuka aujah. Sebagaimana di dalam Syarah Al-Minhaj bagi Syekh kami itu, sini mengarang Tuhfatul Muhtaj, itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, padanya ada suatu kias yang akan datang tentang ragu-ragu setelah membaca Al-Fatihah dan sebelum berukuk. Nah, kayak apa pulang? Jika tadi tuntung basuh batis yang kedua, ragu-ragu berniat katakan sudah berniat, anggap sudah berniat. Tuntung deh. Atau tuntung mandi wajib. Sudah kak, aku di menit katakan sudah berniat. Sama kan di sini kalau sedikit menit biasa. Apa pulang nah. Nah, itu tak namanya fikihnya kan. Nah, kalau senumpang baca Fatihah, waladhdallin amin. Tuntung Fatihah, Anda rukuk, sudah ke Fatihah belum kah? Ingat tadi kan ada aja diucap baca tadi. Ingatnya akhirnya dibaca amin tadi kan. Nah, maka apa? Dianggap sudah Fatihah. Kalau tadi kan amin tunggal. Baca Fatihah amin tunggal dibaca. Maulah. Pasti mulai basmalah. Nah, rukuk sudah. Bahwasanya jikalau dia ragu-ragu sudah suatu anggota tentang ada membasuhnya, nah, ini saya wajiblah mengulangnya. Ini perhatian basuh sudah masih membasuh. Bahwasanya jikalau dia ragu-ragu setelah suatu anggota tentang ada membasuhnya, ini saya wajiblah mengulangnya. Ini kan basuh muha sudah, basuh tangan sudah, pas kena kepala, nah biar menyapu kepala sudah, kamu basuh tangan belum kah? Pas buliki tangan, karena wudu belum selesai. Tapi pulang di hati, bisa tanganku aja, nanti kan kata di punguli lawannya mata, pulang lah. Bagi teman dato, saya yakin biasa pulang. Atau ragu-ragu tentang membasuh sebagiannya. Nah, italah ada tanganku nih, itu bisa mungkin lah sampai jaka siko tadi belum kan. Nah, itu ay. Itu ay kira bisa bulikan sampai siko nyopo kepala basuh sapo biasa. Atau ragu-ragu tentang membasuh sebagiannya, saya tidaklah wajib. Betul deh. Nah, kalau wajib lah. Bahwasanya jikalau dia ragu-ragu setelah suatu anggota tentang ada membasuhnya, ini saya wajiblah mengulangnya. Ini sanyaannya lah belum basuh nih ragu-ragunya saya buliki. Atau ragu-ragu tentang membasuh sebagiannya, basuh ya dah. Ini saya tidaklah wajib yang bikin itu. Nyata ada akan basuhnya aja. Ada merasa basuh tangan. Nah, kan jadi ketika nyapu kepala ragu-ragu tangan, tapi ada aja ingatnya pada basuh tangan cuma selesai kita kah? Nah, anggap selesai dah. Maka hendaklah ditanggungkan perkataan mereka yang pertama atas ragu-ragu tentang keseluruhan anggota, bukan sebagiannya. Yang mutamat bahwasanya keraguan pada niat bersuci setelah salam itu tidak berpengaruh pada sahnya salat. Nah, tuntung assalamualaikum. Aku di wudu niatku apa aja, majuhnya tak wudu ingatakan. Nah, dosa diharum lagi, khalas dah. Nah, takkan bisa di wudunya sudah. Meskipun keraguan itu berpengaruh pada bersuci setelahnya dengan menghubungkan dengannya, tetapi tidak boleh dia memulai salat dengan keadaan niat bersucinya yang diragukan padanya. Mungkin itu pulang deh dijauh kaunya itu udah wudu ragu-ragu niat tadi. Nah, jangan dibawa sembahyang loh, bisa dinahapi. Tapi ini pendapatnya dua tadi kan. Nah, aujah tadi kan gak usah lagi diharong. Nah, tadi pendapat kita ini nggak pernah baca nang pendapat nang di kitab ini tetap nang mungkin tuhfah ini. Disunahkan bagi orang yang berwudu walaupun memakai air yang dirampas. Kan bila banyu itu banyu rampasan dipakai wudu hukumnya haram. Wudunya sah tapi haram. Ya. Banyu rampas atau banyu orang pacang minum. Ini banyu khusus air minum gitu. Jadi pinggir jalan misalkan taburong musim nang alih banyu nya dia mana kalah alih banyu banakan banyu di pinggir jalan. Air khusus minum di sini saja, tidak boleh dibawa ke tempat lain ya kan. Maka minum situ aja, cangkirnya ada minum situ. Bila berkebutuh, berarti apa? Jadi kita culas menyalahgunakan berarti. Nah, lalu apa? Berwudu diuduakan. Nah, haram tak? Walaupun sah wudunya. Orang macam minum. Nah, kita banyu musabba atau banyu sabil ya. Munya ada tulisan we Pak. Nah, ada tulisan to di hati ya kebiasaan orang ya Pak. Kebiasaan orang pakai wudu juga. Bila ada tulisan. Nah, banyu. Ini air umum ya, air untuk umum. Nah, berarti kan minum kawa umum banget katanya apa?
pacang wudu kawa, pacang minum kawa di keran. Nah, kalau menyalahgunakan ini dengan merampas tadi, maka wudunya haram. Tetap sah. Tanpa izin menurut pendapat yang aujah, membaca basmalah di permulaannya. Nah, jadi atau banyu kada izin. Jadi banyu orang dipakai kada izinan. Sama nang kayak duduk semutur itu kan. Dudukan semutur orang, ada beda ampunnya, itu hukumnya merampas. Pembegal. Begal lapak sebelum motor orang yang minta. Itu orang tuh kada warak lah. Hari-hari kayak itu amalan oleh tuh kada warak malan. Tapi mun jadi dia pak amunnya dihitung sanyaannya lah, artinya kan setahunan untuk duduki orang. Kenapa rusak ada betisnya loh kan? Betisnya itu kan rusak loh kan bila duduki terus. Sehari sekali jam duduki kan apa? Mun hari duduki. Harinya apa pingkor orang betis orang loh. Betis orang pingkor. Nah, jika ini jangka panjang karena nah berarti kita tuh merugikan orang lain. Jika duduk kada pada itu sudah merampas dengarannya. Nah, kita ada mengambil pun orang kan merampas itu. Nah, lalu kerugian yang didapatkan orang itu jangan panjang. Saya kan harus lantor orang apa tadiannya tuh standar betis untuk orang tuh jangka panjangnya tuh merugikan orang lain. Nah, maka hukumnya haram itu duduk tanpa izin itu. Nah, jadi banyu kada izin dipakai kan banyu orang pacang wudu. Nah, sah tapi haram. Menurut pendapat yang aujah deh, membaca basmalah sunat tetap sunat baca basmalah di permulaannya wudu, walaupun wudunya haram tadi sah aja. Karena mengikut Rasulullah SAW paling kurang bismillah. Nah, basmalah itu kan masdar basmilu basmalatan. Jadi baca basmalah. Nah, basmalah itu minimal baca bismillah. Sedangkan paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya wajib menurut Imam Ahmad. Nah, jadi kalau mazhab daripada Imam Syafi'i itu Imam Ahmad mewajibkan bila kada basmalah bisa batal atau wudunya atau berdosa. Nah, lahir 164, wafat 241. Berarti Imam Ahmad ini selisih umur Imam Syafi'i 16 tahun. 14 tahun. Imam Syafi'i kan 150. Sini 164, berarti 14 tahun. 14 tahun atau Imam Syafi'i pada Imam Ahmad. Nah, lalu murid nang termasuk nang anulah, nang pintar Imam Syafi'i akui kan. Musim paling termasuk pintar lah itu Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad ini sudah madzhab sendiri karena kealiman sidin noneh lalu disuruh jadi seorang juga. Imam Ahmad ini kan pada penyakai kan Imam Syafi'i 16 tahun atau apa sidin berarti banyak yang 1 hari. Dia cari guru tuha tuh kawa Imam Ahmad ini kan. Ternyata sidin Imam Syafi'i yang paling diutamakan. Pokoknya bila tertumpang lah Imam Syafi'i aja belajar sidin. Kenapa jurang sampian mau utamakan guru nang anom kan beda usia pian lawan Imam Syafi'i 15 tahun nah. Padahal Tuhan Syafi'i banyak lagi. Nampak Pak Guru Syafi'i juga ada kan. Kenapa kadang itu diutamakan? Jisidin aku munnya kada dapat di guru Tuha, dapat di Imam Syafi'i. Tapi bila aku luput Imam Syafi'i, parah di guru Tuha. Artinya Imam Syafi'i ini di guru Tuha ada dapat aku. Napa sampai Imam Syafi'i ini di guru Tuha kada dapat. Nah, bila di guru Tuha aku ada dapat Imam Syafi'i ada dapat. Di guru Tuha kada mendengar ilmu itu. Nah, dia Syafi'i dapat sama lah pun orang Tuha ilmu sidin. Tapi ilmu Syafi'i mau kai ngapina aneh ilmunya di orang Tuha ada tamu. Jadi Muhammad mau tambahkan Imam Syafi'i. Itu ceritanya. Nah, wafat 241. Imam Syafi'i wafat tahun 2004. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini 30 tahunan lah. 30 tahunan lebih dah. Nah, sebenarnya Imam Syafi'i sidin hidupnya. Jadi wajar aja kan madhab sendiri kan untuk muncul. Dan disunahkan sebelumnya membaca ta'awudzan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillah, bismillah lah. Nah, baca 2 kalimat syahadat pulang. A'udzubillah. Bismillah, nyar 2 kalimat syahadat. Dan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ini air suci mensucikan. Disunatkan bagi yang meninggalkannya menurut kada basmalah bang ancap wudu lagi basmalah pada permulaannya bahwa dia membacanya di pertengahan. Persebiatan baca betis ya aku baca basmalah. Baca di waktu betis. Waktu betis baca basmalah. Hal keadaan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, tidak lagi setelah selesainya. Selesai lagi. Ada lagi anaknya ada pas lagi. Begitu juga pada seumpama makan. Nah,
kan sasuap gitu habis nasi hanya ingat ada bismillah hanya baca bismillah paling bismillah awalahu akhirahu minum itu juga para saya tigok lagi habis mengarang itu juga dia memakai celak dari suatu yang disunahkan baca bismillah apakah bila disuruh baca bismillah bila kita mengalang-alang menggawi musih kawan masih baca bismillah awalahu akhirahu. Yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan murid-murid beliau adalah bahwa permulaan semua sunat-sunat itu adalah membaca basmalah. Dengan inilah Imam An-Nawawi menjazamkan dalam kitab Al-Majmu' dan lainnya. Karenanya seseorang itu berniat sambil membaca itu ketika membasuh dua tangan. Nah, berniat aku nggak sunat. Beberapa ulama terdahulu berkata sesungguhnya permulaannya itu adalah bersiwak. Nah, di mana bersiwak lo? Jadi kan bersiwak lo. Hanya mulai kita auzubillah. Jadi kan bersiwak lo kan. Nah, bersiwak lo kan. Yang kayak angka 8 nah. Yang kayak angka 8, kan. 3 kali hanya ingat. Nah, kan. Jadi hanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Alhamdulilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, itu doa pardon dari ta'ala. Ya mulai kan, nah itu tak tata caranya tadi. Ini menyingsing pagalak menyingsing palangan baju itu kiri dulu. Nah, kiri dulu menyingsing itu kanan. Nah, karena bila selontong wudu kanan dulu kan. Karena kanan ini bila kita mau ulur kanan ini sama kita memakai baju kanan dulu kan. Kiri dulu ngambil nyingsing sama kita melepas kiri dulu. Nah, cara kita wudu menyingsing kiri dulu bila mau ulur kanan dulu pulang. Nah, cabang. Ini kan membahas masalah bismillahnya. Ternyata bila cabang itu ada tak nanti atas kan dihalusi pulang. Disunahkan membaca basmalah itu untuk membaca Al-Qur'an. Nah, tadi macam-macam sunat tadi. Gini-gini sunat kan dibaca basmalah. Nah, masuk baca Quran. Walaupun dari pertengahan surah di dalam salat atau di luarnya. Nah, kita kada biasa kita bila pertengahan surah ada basmalah lagi. Itu sudah turun-temurun amalan di kita nih. Sama orang khutbah, kan? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baca bismillah lah. Ada lawannya dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qalu anutmalu yasha'allahu tamah. Ini seterusnya kan. Nah, mengutip di punya di pertengahan ayat dah. Jadi di awal ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Bila awal ayat pakai bismillah, bila tengah-tengah ada bismillah. Itu sudah turun-temurun buhan ulama kita nih. Ada tuh ambilannya di bari itu kitabnya. Nah, ada ini belain dalam kita. Nah, jadi kalau ada orang baca bismillah ada salah bang. Gimana sudah biasa kan khatib atau imam salat berjamaah maghrib isya subuh kan lalu ambil dari tengah-tengah ada orang tengah-tengah jentok dari pertengahan surah baca atau jaka misalkan bagi dua misalkan mulai amma tasa'alun ya kan amma sampai ayat 30 misalkan falan nasidakum illa azaba Allahu akbar 30 ayat tak amma tasa'alun ayat surah rakaat kedua pulang waladdallin amin innalil muttaqin mafaza lagi bismillah. Itu kebiasaan kita ulama kita mulai turun temurun itu. Nah, seandainya ada orang pakai bismillah itu ada salah. Nah, ada salah tak? Nah, ayat pertama misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nah, surah Ali Imran. Dia pak pulang rakaat kedua pulang Bismillahirrahmanirrahim. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, surah Al-An'am di para akhir kan, nah ada apa juga. Tapi yang biasa bila tengah-tengah surah ada apa bismillah. Itu dua pendapat. Ada aku di fikih nang kelas 1 nanti di terjemah Sabina. Itu ada pembahasan itu ada nang kutipannya. Walaupun dari pertengahan surah di dalam salat atau di luarnya. Nah, kita apa Jen? Kita mengaji Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah Jen. Bedain berarti. Jadi bila waktu belajar baca Quran kita baca Quran kita di musala baca Quran. A'udzubillah bismillah mana? Nah, bila kita baca Quran jangan begitu berdara tah. A'udzubillah bismillah. Bila sembahyang atau khutbah ada pakai bismillah. Nah, itu pandai jadi amalan kita dan jadi kayak itu kan.
Ini ada nang anu mahwa ini kan orang ya pendapat ini kan kada berarti masalah bang lah. Jadi belain kita kan sudah biasa bila baca Quran, a'udzu minasyaitonir rajim. Sebenarnya kita nang musalah tuh kan, kita musalah tuh nah bila baca qomut berdarah itu kan a'udzubillah hanya bismillah lah, hanya baca surah anunya ayatnya. Ada nang pendapat nang lebih kuat kan apakah alasan orang tuh lah, apakah alasan itu nah. Jadi kan usah aja a'udzubillah langsung ada bismillahan. Jadi jangan misalnya kita baca Quran berdarah di misalnya tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu misalnya kan baca pertengahan ayat wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa khalfakum la'allakum turhamun. Kada baca bismillah. Menurut orang tuh jadi dikarasinya. Jadi a'udzubillah kada bismillah. Dikarasinya. Nah, padahal kan dua pendapat situ. Namanya sudah biasa dipakai aja nakan lagi kan usah dihwal. Nah, itu. Nah, jadi kita belain lah khutbahan kita kada bismillah. Kita baca surah kan ketika imbah nang Fatihah baca surah atau borong pertengahan surah kada bismillah juga. Tapi ketika baca Quran a'udzubillah bismillah lawan itu kita nak belain ininya kada sama kada serasi tah. Tapi bujur di beritaan orang. Nih di dalam salat atau di luarnya. Nah, di kita belain deh. Kita di dalam salat kada bismillah, di luar salat pakai bismillah. Dan untuk mandi, tayamum dan menyembelih pakai bismillah juga. Lalu membasuh dua tangan pulang sunnahnya tadi. Nah, biar dibaca tadi kan, basuh dua tangan. Ini takkan telah sunat wudu. Sekalian sampai 2% dia. Belum nih rukun wudu nih. Rukun wudu nih. Rukun wudu sudah di menumpalang nih ke sunat. Nah, basuh muha kan apa? Rukun wudu yang ketiga, lalu membasuh dua tangan. Sekalian, artinya habiskan dua tangan tuh sampai 2% dia. Ya sunat juga, tangan juga nih. Salah aku nih. Ya sunat wudu juga, wudu. Ya bisa dah noleh. Habis dong tangan leh. Nah wajib udah sudah ini sunatnya pulang ya dah. Lalu basuh dua tangan sekalian sampai 2% ya ada 2% ya nih. Apa ngarangnya nih? Ingsel nih. Bubukuan nih. Sambil membaca basmalah yang bersama niat sunat. Sekalipun dia berwudu dari sompa teko. Nah, belorok tuh nah. Kiri melorok, kanan mana menerima tetap. Atau meskipun dia meyakini kesucian kedua tangan itu, aku jarang tuh nih basuh tangan nih memakan dari basuh tangan, kada dari get atau dibasuh tangannya. Karena mengikut Rasulullah SAW Nabi itu tangan bersih kakada kah, tetap sih basuh dulu hanya sih mulai wudu. Nah. Lalu bersiwak, nah itulah lebih huruf lah. Tadi kan bersiwak lah, hanya baca a'udzubillah lah. Ini kan a'udzubillah, bismillah, habis bacaan, basuh tangan bersiwak. Nah, belain. Secara melebar pada gigi luar dalam dan memanjang pada lidah. Nah, lidah dinto. Kalau gigi dinto. Kalau dinto kan lain dinah. Nang dinto lain. Itu bukan dokter gigi dinto. Kalau kita siwak dinto nah. Ya kayak angka 8. Lihat ini nah. 3 kali. Nah, secara melebar pada gigi apa jurang ningarannya melebar ningaran apa vertikal. Nah, dalam dan memanjang, memanjangnya horizontal pada lidah horizontal. Karena ada hadis yang sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Ini riwayat Imam Abdul Razak daripada Ibnu Uyainah, daripada Abi Zunad, daripada A'raj, daripada Abu Hurairah. Di sini. Jadi ada di kitab Musannaf Abdul Razak. Ini. Jikalau aku tidak memberati atas umatku, tentulah akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika berwudu, yaitu perintah wajib. Nah, perintah sunatnya tadi suruh Nabi dah bersiwak. Cuma seandainya Nabi kadang memberati umat, ku perintah wajib mereka bersiwak. Saking pentingnya siwak tuh nah ketika Nabi berwudu. Tapi kadang aku tidak memberati umat pang, maka aku suruh sunat saja. Artinya gawe-gawe kadang-kadang kan, bilang gawe bagus, bila kada berarti makruh gitu kan. Bila menggawi berarti ingat Nabi, bila gawi berarti kada akan menuruti Nabi. Siwak dapat terlaksana dengan setiap benda yang kasat. Kain. Jadi kan kita tapih ke baju kah. Ada kita kada membawa kayu arak. Walaupun dengan seumpama secari kain atau asnan. Asnan ini atau usnan, rumput-rumputan yang dijadikan sabun. Artinya ada kasat lah. Rumputnya itu kasat. Jenis kayu lebih utama dari yang lainnya. Nah, sedangkan yang paling utama darinya kayu adalah kayu yang mempunyai bau yang harum, cendana lah. Dan yang paling utama adalah kayu arak. Nah, kayu arak ini harum juga, masuk harum. Maka kayu arak paling haram.
Semua aja kayu na lain, kayu apa? Jambu kalah. Sao ano na. Atau kayu na harom nih, kayak apa? Giharu. Nah, kayu giharu kan orang dupa tuh harom. Larang kam kayak giharu. Aku nukaran nang saya kayak ini nah. Paling sa buku jari ini nah. 70.000. Orang karaya kan. Online. Ngapa harap kok baunya ningor dia dibakar. Sa anu aja kan sa pada deh sa tarahan itu. Pun guru sa kompoto lah gitu berapa kilonya dari itu bilang mau sih mah anda tuh agak bu misalnya baunya tuh kayak bau manggit lah kayak bau lur besi lah kayak bau lur besi tah cuma kan bila dihingot yang makin benyaman kalau sepintasnya kayak lur besi itu baunya anu gaharu pun guru tah disuah namui lagi sekompo aja namui larang banjur anu nyarikan kan buahnya tuh pakaian anu beri nang harangnya tuh nah anu kayak ini nah ada itu nah harangnya itu kan harang nang berbigi harangnya itu kan istilah buahnya pakainya gas yang menyalayakan dah hendak mulai sore itu sampai malam bisa dah berapa tuh guru tuh mana larang tuh sekilonya tuh di haruna asli ya kan di tsunami aku lagi di mana-mana aja tsunami itu baunya tuh ada nama hirup Jepang ada no karena anunya tangannya pak kayak parautannya kan jurang tuh anunya nang atau berbentuk kulitannya aja nah gini juga cuma tapai harap ingin tuh kan sempurna padahal di Kalimantan ada kalau pohonnya juga nih larang pamannya asli itu beli ratusan harganya lah nah kita nih ngalih lah kalau di online ini kan kalau nang barang murah juga datang lah kita langsung kan anunya kan orang udah depan deh membakarakan nah tahu tak namun pun kayak pun guru sekompol aja jutaan ya kiloan saya harap kayak diheru. Jika majelis itu cuman dah mengaji itu kan senang hati kan ya itu panggilnya bu haram itu kan lalu buka utaknya nah gitu tak jadi di anu pada san jauh lah duduk tuh begini parak tuh kan bilang di ngor tuh kan bilang ini tuh rupanya tuh dan yang paling utama adalah kayu arak bukan dengan jarinya sendiri nah mau jadi seorang kan berarti awak seorang kan siwak tuh siwaka selain dirimu diri seorang digunakan jadi mau tangan orang digunakan mau ya kan tangan orang bila nang anu benar jari orang tuh kasar kayak parudan nih ulah siwak sah kan siwaka bang selain dirimu walaupun kasar berbeda bagi pilihan Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi sih dia menjadi seorang kasat kayak parudan. Lalu di belah siwak mau aja masuk Imam Nawawi. Nah, sesungguhnya siwak itu sangat disunahkan. Wallah. Ya, kita baca simpenan berharusnya. Ya sampai halaman 13 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya tentang hadis dhaif yang memakruhkan beberapa hal di dalam persoalan jual beli atau nikah. Nah, maka kepada kita disunatkan untuk menjauhinya tapi tidak wajib. Misalnya kan makna hadis dhaif lah. Hadis dhaif. Nah, makruh aja. Maka kita kada wajib meninggalkannya. Bukan aja. B. Dapatkah hadis dhaif itu digunakan menjadi dalil di dalam hal menetapkan sesuatu hukum agama? Nah, maulah hukum halal haram, hukum sah batal. Halaman 13 bagian B. Nah, apakah dapat hadis dhaif anunya ambilannya? Maulah. Mengenai hal ini dapat penulis jelaskan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut. Satu, seorang mujtahid dapat mengangkat derajat hadis yang dhaif atau lemah. Nah, hadis itu pada lemah, tapi orang itu mujtahid, kawanya mengangkat nilainya itu jadi lebih tinggi. Sehingga kawa dijadikan dalil.
Ada suatu hadis yang telah disepakati oleh para hufaz, para penghafal. Orang-orang hafal hadis tahu dah, sepakat mereka bahwa hadis itu adalah dhaif atau lemah. Kadang jadi dilihat orangnya kan, karena banyak dia menghukumi, sepakat ulama-ulama hadis menghukumi itu hadis lemah, jangan jadi dalil. Akan tetapi bagi seorang mujtahid yang telah memegang kendali syariat dapat mengangkat hadis tersebut sederajat hadis sahih. Yang Syafi'i kamu angkat, karena kan Syafi'i itu kan sembarangan dia meneliti hadis. Ini adalah satu cara di dalam memahami hadis yang tidak diketahui oleh para hufaz. Nah ini menghantam akhirnya bubuhan nang karah ini kan nang kadang mujtahid ini menghantam karena menganggapan hadis nak itu diungkai pada aja lemah. Nah, padahal seorang ilmu kalah lah orang. Nah ini bisa tujuan tabalik tuh kan. Nah, tabalik jadinya kan hadis nang dhaif jadi dalil aja. Hadis nang sahih kada jadi dalil. Padahal orang nang memakai ini orang nang ahli, sehingga orang harus dhaif ada orang alasannya pernah di mana akan mengatakan. Demikian menurut penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Faleh. Ini pengarang Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin. Ya kan ada salah Syekh Muhammad Faleh ini lain itu Ibnu Alan lah. Kita sepakat salah seorang ulama besar lah Syekh Muhammad Faleh ini. Al-Dhahiri mereka lah. Al-Dhahiri. Keterangan tersebut di atas ini memberikan pengertian bahwa seseorang yang telah sampai tingkatannya sebagai seorang mujtahid, anggaplah kayak Imam Syafi'i, kadang-kadang dengan cara tersendiri dapat menganggap suatu hadis yang dhaif itu sebagai hadis yang sahih. Nah, karena di bawah ini kan ada menghantam, nah neliti, oh kenapa ini lawai, ini fikih menurut hadis sahih. Nah, hadis mana itu hadis dhaif tuh, nah tahu hadis dhaif tuh, lalu dihantamnya, lalu kacau jadinya kan fikih orang kacau. Jadi nang sudah orang ada betata sudah kayak ini pikir orang kacau jadinya gara-gara nang membongkar nih kan ini memedahkan hadis nang di yang deleto hadis dhaif. Padahal orang tahu aja orang harus seorang ilmunya. Nah ini kita kadang bisa kacau rancu. Jadi kita nih pegang kita puning kan, kita puning ini sudah ada situ jaminannya bahwasanya dari guru ke guru sampai ke Imam Syafi'i itu orang-orang hebat. Ada sembarangan menetapkan suatu hukum tuh. Artinya ada pertanggung jawabannya mungkin kita mau dibahas surang itulah panjang lebar, panjang kisahnya kan. Bilang membahas itu kita habis waktu. Nah, minta kayak buku wudu nih, bahasa. Detailnya umuran buku wudu, jadi kita ada maju-maju ke lain. Saking banyaknya pendapat tah dibahas pulang didalami pulang las benar. Kalau kita baca misalkan kita muhadzab. Nah, kita muhadzab tuh buku wudu berapa kali pertemuannya habis. Fathul Mu'in nih berapa kali pertemuannya habis buku wudu kan. Apalagi muhadzab tuh. Nah, pembahasannya pulang. Kenapa jadi kayak ini? Ada kan ini kayak ini pulang. Nah, pembahasan dengan panjang lebar. Paham gimana? Paham lagi kan? Paham lagi lah. Pembahasannya panjang deh kan. Kayak Pak ulama tuh kan alimnya benar dari itu nah. Nah, sehingga yang di bawah ini jangan lebih bisa menyalah-nyalahkan orang terdahulu. Nah, 2. Hadis dhaif yang mutawatir. Nah, hadis itu dhaif tapi mutawatir. Artinya banyak meriwayatkan. Ini inilah. Umpama orang hadis dhaif itu kan kita ambil dulu pendapat malah jadi apa kada pati hafalan tuh lemah. Nah itu kan ya kan di sahih itu kan harus kuat hafalan tuh hafalan tuh kuat benar kan buan jenius benar utaknya nih nang saling dengar hafal langsung itu buan nang rawih di sahih ini kan dabit ngarannya ada yang ini apa hafalan ini bisa ubah tuh. Nah karena ingat anak ada kan jika kita anggap mutawatir tuh misalkan 40 nah 40 ikong sama barangnya kan ini hafalannya kuat lama juga nih 40 ikong lama hafalan berarti siapa gurunya atas sama gurunya lah lama hafalan juga 40 nih ke atas lagi sama berarti lama hafalan sampai ke sahabat Nabi. Nah kalau sahabat Nabi berarti adil sudah baru saya dibahas lagi nang bisa masalah itu kabuah dari sahabat muridnya sahabat tenang itu bisa yang dibahas orang tuh. Jadi muridnya sahabat hafalan lemah berarti 40 ikongnya murid sahabat nih. Barang sahabat itu ikong sahabatnya lah. Setelah zaman sahabat yang 40 ikong. Turun tuh murid 40. Nah, jangan anggaplah 3 generasi. Nah, ternyata lamah beratan tapi parawinya banyak. 40 itu kan mutawatir dengarannya. Nah, padahal lamah beratan, hafalan lamah beratan, tapi 40 sampai urangnya nih, kayak 40 ikong. Mungkin lah nang mamarin hadis nang 40 orang nih kompak nyurista mungkin lah. Walaupun hafalannya kurang. Ikong di sini, ikong muntah, ikong berebay, ikong kandangan, ikong di Tanjung, ikong Paringin, ikong di berebay, mana di Banjar. Nah, mana kata hambur kan daerah-daerahnya nih, sampai ke mana kah? Nah, dari 40 nih pulang. Pokoknya perawinya nih.
mungkin lah kumpak bukannya berdusta. Jadi kan kalau adalah nang WA kan kau mau ulah nang grup kan kita aja ulahkan ya kita aja berkumpak berarti kita padahkan ini aja hadis nah tak kawala kon urangnya tak jujur tak hampur tuh pana apa kumpul sawat mau ulah nang apa jurang tuangnya mau ulah patuan apa suatu kesepakatan ngalih hayo kon nah maka walaupun orangnya lama bertahan tapi banyak nah begitu jadi karena banyaknya ini mungkin aja di bidang lain punya kada ingat di sininya ingat kan kada mesti orang tuh lupa sanyaan noneh lupa sanyaan gila nih noneh ya mungkin di lainnya kada ingat di sininya pas apa tahu ingat ya nih 40 nih memang penyakit bertahan kan artinya kekuatan ingatan tuh kalah tuh lawan nang buhan nang sahih tapi di bintangan gini nya ingat lalu di sininya bujur bertahan nah sampai ke atas mereka sahabat Nabi nah maka dihargai hadis itu hadis daib dihargai itu tak nah ada suatu hadis yang tidak boleh diamalkan di dalam menetapkan hukum-hukum agama yaitu apabila hadis tersebut telah ditolak oleh orang banyak. Adapun jika diterima dengan baik dan diamalkan oleh orang banyak, maka teranglah hadis itu menjadi hujjah. Nah, kan orang beri itu bila memakai itu ada tuh, orang beri ilmu terus bang. Bagaimana yang demikian itu telah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dan di dalam kitab Fathul Mughis disebutkan bahwasanya hadis dhaif dalam hal tersebut dapat disamakan dengan hadis mutawatir dan dapat menasakh. Nah, menasakh itu ulang merubah hukum jadinya kan. Ada hadis nang harat tapi malah lain pada ini bisa kalah hadis yang lain tak. Nah, menasakh hukum atau merubah hukum yang telah tetap. Nah, artinya ini kan ketika hadis itu bertentangan kada kalau disatukan lagi maka hadis dhaif kada kalah hadis dhaif nang kalah bisa hadis nang hasan nang kalah. Gara-gara hadisnya ini mutawatir. Nah, menasaknya merubah. Berhubung dengan itu maka mengenai masalah hadis yang berbunyi ada. Nah, la wasiyata li waris. Artinya tidak sah wasiat bagi ahli waris. Jadi tidak boleh warisan ahli waris diwasiati bila aku mati aja berikan hartaku ini kasih anu. Padahal ini anu itu kan waris harta aja. Kada diwasiati dapat warisannya toh. Diwasiati boleh gitu. Diwasiati bisa ke cucu. Cucu ada dapat harta warisan. Gara-gara ada pamannya kan. Lalu wasiat bisa buat cucu. Wasiat tapi wasiat itu kadang kawa melebihi seperti sepertiga Jakarta 3 miliar nah dia 1 miliar nih aku mewasiatkan untuk cucuku bertaan nah laki ke bini ke cucu udah bertaan pada ada isi pamannya kan ini kan ibnun kan mana sah mana mau hujuk nggak bila ada ibnun kan para cucu bertaan karena bila ada ibnun kan para cucu bertaan ada pamannya ada lelakian tapi si kainnya hanya beri cucu nah sepertiga harta jakai kuberikan cucu bertaan nah maka meninggal ambil sepertiga gugurakan gak cucu berarti bagi sama aja kayaknya nah dapat warisan dapat wasiat mau warisan bang wasiat hanya 2/3 bagi warisan ada anak-anaknya nah itu boleh gugur kepada bukan ahli waris nah, karena ini mahjub kan ahli waris. Imam Syafi'i berkata hadis ini tidak ditetapkan oleh ulama hadis nah karena ini hadis ini dikritik mereka akan tetapi orang banyak menerimanya. Nah, di berlakuan fikih kan berlaku dengan hadis ini dan menjunjung serta mengamalkan hadis tersebut sehingga dengan demikian maka jadilah hadis tersebut menasakh hukum ayat Quran yang mewajibkan wasiat bagi ahli waris. Di Quran ada kan Quran menyuruh berwasiat kepada ahli waris. Padahal hadisnya ada nama larang. Hadisnya pun dhaif ternyata ini nang diadil nang dhaif nang dipakai Quran nang nyata sahih. Kan Quran itu sahih berarti kan kada namanya mutawatir berarti Quran itu ternyata Quran kada berlaku hadis yang diberlakukan padahal hadisnya statusnya dah tapi diterima sudah berarti kan naik derajatnya menjadi hadis sahih juga kan kemampuan ke anunya itu kekuatannya nah, dan di dalam kitab berkata pula Imam Syafi'i bahwa hadis mengenai waris tersebut dapat diartikan sebagai hadis mutawatir maknawi. Nah arti maknawi itu nang semakna di hadis ini banyak hadisnya dia mutawatir ngaranya kan banyak atau kan mutawatir gitu. Nah semakna tuh banyak lalu kawa diberlakukan untuk menasakh bagi nang selevelnya kan menasakh kan selevel mun tauhu dah kawa menasakh nang kuat. Jadi dhaif menghantam dhaif manasakh hasan dah kawa kan. Hasan manasakh dhaif bisa dah kawa. Mana apa hasan manasakh sahih bisa dah kawa tak. Nya harus selevel kan menasah. Nah mutawatir itu artinya riwayat orang banyak yang tidak mungkin mufakat untuk berdusta ya 40 nih kan 40 ikong tuh kan beda dusta lagi
Sedang mutawatir maknawi artinya beberapa riwayat yang berlainan tapi satu makna dan satu tujuan. Nah, ini kan la wasiyatan li waris. Misalkan ada al warisu laisa lahu wasiyah. Ya, bisa kan? Maknanya kayak itu juga. Coba di teksnya lain-lain. Ini kan la wasiyata li waris. Kalau misalkan la tusu di wirasa apa ini liman saya risukum misalnya. Nah, itu kan. Nah, apa redaksinya kan? Al warisu laisa lahu nasibun fil wasiyah. Nah, kan lain-lain lo kata-katanya. Tapi maknanya apa sama aja. Kata-katanya lain-lain tapi pemahamannya sama. Nah, maka itu bisa mutawatir maknawi ngadanya. Nah, itu. Adapun hadis mutawatir itu ada dua macam. Seperti disebutkan dalam syarah Luma'. Nah, syarah Luma' lah. Yaitu pertama mutawatir yang ditinjau dari segi riwayat, dan kedua mutawatir yang ditinjau dari segi amal perbuatan yang telah dikerjakan oleh orang banyak dengan sebuah hadis tanpa ada yang mengingkarinya. Dengan demikian tidak memerlukan lagi kepada riwayat hadis tersebut. Ini berarti bahwa perbuatan itu timbul dengan pendapat persetujuan dari para ulama fatwa tanpa terjadi adanya perselisihan. Ini kan ahli benar ini kitab orang lah. Nah, jadi sejarah Bahri itu menguasai benar. Kita ini Pak 1400 ulama Bahri itu kan nang abad kelima kan ya tahu kayak apa sahabat kayak apa tabiin para zamannya kita ini 1400 sudah kata kau lagi namun bukan bongkar orang Bahri. Nah, kita ini kan ada karena ini sok tahu ini kan orang ada kan di buku-buku apa kan kita deh hadis sahih. Nah, apa aja sifat salat dengan hadis sahih. Wah, gambaran salat yang benar menurut hadis sahih. Lalu tabulang karai lebih Syafi'i jadinya kan. Nah, bujur kayak ini, kayak itu ada hadisnya atau hadisnya ada daif, nah, dibongkarnya. Akhirnya kita dimbu salah. Kita nih nama-nama gerakan salah kita nih banyak salah jadinya. Bila dihantam pakai itu, ada kan ulama nama ngarang, ada dihantamnya pulang sahabatinya, nah, menyumpah-nyumpah kan kepada ulama nama marang kitab nang kita mazhab Syafi'i ini, atau orang ulama berbeda dengan pemahamannya. Tuhnya alasannya aku jangan sahih terus. Padahal seorang tadudi loh nih, maling kesiangan loh nih, maling kesiangan, pahlawan kesiangan, orang dari doa deh. Membahas nang dari mandeling itu. Jadi apa nak keluar kitab kuning itu kan kita ada jaminan sudah dari para ulama turun temurun itu. Karena nang memakai kitab kuning ini banyak orangnya. Jadi sesat beritaan. Nang tadudi ini kan pindah pak iyanya kan punya masa benernya kan. Malah mahanta-hanta menyambeti menyumpah-nyumpah kepada tadudi. Nah, itu. Nah, itu kita lah. Jadi kita nih kada hawa lagi kan anak ini kan mau nang lihai bener lah. Tahu Allah ada karuan itu ada mungkin ada cuma kan pasti kada wani dah menyalahkan orang Bahri. Ini pas tahu di sejarah kan kayak pas sejarah orang Bahri. Nah, jadi kata kawa kita baca seadanya, oh kayak ini kisahnya lalu hanya ibadah tahu lemah hantam nih. Nah, lemah hantam aja. Kata kawa kita. Wallahu alam karena caranya.